I know more about it genetically. So it's less of an embodiment now. It used to be like this thing that prevents me from doing all this stuff that causes other kids to die, that causes everybody to be stressed, and now it's, a protein that is abnormal that weakens the structure of cells. So, and it takes a burden off of me because now I don't have to think about progeria as an entity. Pada tanggal 9 November 2013, ketika malam pertandingan Boston Bruins melawan Toronto Maple Leafs, Sam Burns menjadi tamu kehormatan dan seorang pembicara untuk Progeria Awareness Night. Ia dan Zdeno Chara, kapten tim Boston Bruins, sudah berteman lama sejak tahun 2006. Ketika Zdeno mencetak gol, Sam berteriak, "Kamulah pahlawannya." Lalu Zdeno menjawab, Tidak, kamulah pahlawanku. Kamulah pahlawan kita." Samson Gordon Burns, atau yang biasa dipanggil dengan Sam Burns, adalah seorang aktivis pengidap penyakit langka dan sangat fatal. Sam merupakan anak dari pasangan Scott Burns dan Leslie Gordon. Ia lahir pada tanggal 23 Oktober 1996 di Rhode Island, Amerika Serikat. Ketika usianya 2 tahun, ia didiagnosis mengidap sebuah penyakit yang disebut progeria. Kurang dari 1 tahun kemudian, orang tua Sam Burns mendirikan Progeria Research Foundation, sebuah organisasi untuk menyebarkan awareness terkait progeria dan organisasi yang didedikasikan untuk mengembangkan perawatan dan obat untuk progeria. Progeria diambil dari bahasa Yunani yang memiliki arti tua sebelum waktunya. Sesuai namanya, progeria merupakan sebuah penyakit yang membuat pengidapnya mengalami penuaan sebelum waktunya. Hal ini disebabkan oleh sebuah mutasi gen LNMA yang menyebabkan terbentuknya progerin, yaitu sebuah protein abnormal yang membuat sel-sel dalam tubuh menua dengan cepat. Menurut Progeria Research Foundation, progeria merupakan sebuah penyakit langka dengan angka kasus 1/20 juta jiwa dan dapat menyerang semua orang, baik anak-anak maupun orang tua tanpa memandang gender. Progeria memiliki beberapa jenis, yaitu 1. Progeria Wiedemann-Reutenstrauch adalah kondisi penuaan pada bayi dan janin. Proses penuaan dini terjadi ketika bayi masih dalam kandungan. Bayi akan terlahir layaknya orang tua dengan kulit yang keriput. 2. Progeria Hutchinson-Gilford merupakan sindrom yang menyerang bayi dan yang paling banyak dijumpai. Sindrom ini bukanlah penyakit turunan, dan berbeda dengan Wiedemann-Reutenstrauch, bayi yang terkena sindrom ini umumnya terlihat normal saat dilahirkan. Lalu, beberapa bulan setelah dilahirkan, bayi menunjukkan gejala awal, yaitu melambatnya proses pertumbuhan seperti badan yang kurus dan berat badan yang susah naik. Lalu, sindrom ini mulai terlihat ketika mencapai usia 2 tahun. Umumnya, ekspektasi kehidupan yaitu 13 tahun, dengan sebagian orang mencapai 20 tahun. 3. Progeria Werner. Sindrom ini sama seperti 2 sebelumnya. Namun, sindrom ini diidap dalam rentan usia remaja hingga dewasa. Pengidap biasanya memiliki pertumbuhan yang abnormal dan lambat. Lalu, pertumbuhan akan berhenti ketika usia pubertas. Akibatnya, pengidap akan memiliki perawakan yang pendek dan diikuti oleh perubahan fisik menyerupai lansia dengan uban dan keriput. Lalu, gejala-gejala umum yang dirasakan pengidap progeria antara lain kerontokan rambut, bulu mata dan alis, daun telinga yang melebar, ukuran kepala yang lebih besar dibandingkan badan, kulit tipis berkeriput dengan bintik-bintik, urat yang menonjol dan terlihat, dan lain-lain. Tua, melemah, berkeriput, bongkok.
merupakan hal alami yang akan dilalui oleh semua orang dan merupakan salah satu ketakutan besar kita semua. Telah tertulis di sejarah dan legenda kuno tentang orang-orang yang rela melakukan apa saja agar tidak tua, mulai dari meminum ramuan placebo hingga menumpahkan darah manusia. Sekarang, mari kita berpikir sejenak, apa yang ada di benak kita bila suatu hari kita tiba-tiba terbangun dengan sebuah penyakit langka yang menyebabkan kita terlihat tua. Apa yang harus kita lakukan setelah mengetahui bahwa teknologi saat ini belum mampu menyembuhkan penyakit yang kita idap? Hal inilah yang dirasakan oleh Sam Burns. Dalam sebuah wawancara bersama John Hamilton, ia ditanya, hal apa yang paling penting diketahui oleh orang lain tentang hidupmu? Ia menjawab, saya memiliki kehidupan yang bahagia. Tahun 2013 silam, ia menjadi pembicara di acara TEDx Mid-Atlantic mengenai filosofinya untuk menjalani kehidupan yang bahagia. Pertama, terima dan pahami hal-hal yang benar-benar tidak bisa kita lakukan, karena banyak hal lain yang bisa kita lakukan. Tidak semua hal dapat kita lakukan atau berada di dalam kontrol kita. Memencet klakson saat macet tidak akan membuat jalan menjadi lancar dan hanya memperkeruh keadaan. Bahkan, kita tidak pernah mengendalikan tubuh kita. Kita tidak pernah mengontrol detak jantung kita, dan kita tidak mengontrol ke organ mana sebuah sel darah akan mengalir. Jadi, daripada kita fokus memikirkan hal yang berada di luar kontrol kita cukup melakukan hal yang kita rasa mampu kita lakukan. Banyak orang bertanya terhadap Sam Burns, apakah sulit hidup dengan progeria? Halangan apa sih yang kamu hadapi sehari-hari akibat progeria? And I'd like to say that even though I have progeria, most of my time is spent thinking about things that have nothing to do with progeria at all. Kita dapat melakukan adjustment atau penyesuaian terhadap diri kita bila kita ingin mengerjakan hal yang kita rasa tidak bisa dilakukan. Dengan cara termudah yaitu belajar. Lalu mencari penyesuaian yang tepat terkait diri kita. Sam Burns sangat ingin bermain snare drum di dalam sebuah marching band. Namun, tubuhnya tidak mampu mengangkat beban dari alat musik yang akan ia mainkan. Karena hal ini, ia dan keluarganya membuat sebuah adjustment untuk dirinya dengan cara membuatkan snare drum yang cukup ringan untuk diangkat. Kedua, kelilingi hidup kita dengan orang-orang yang kita inginkan untuk berada di dalam lingkarannya. Lingkaran dalam kehidupan sosial merupakan hal wajar yang dimiliki kita semua. Namun, terkadang kita terjebak di dalam lingkungan yang toksik dan menguras tenaga kita. Bila kita sudah tidak merasa nyaman berada dalam suatu lingkaran, maka kita harus bisa keluar dari lingkaran tersebut dan mencari lingkaran lain yang lebih positif dan yang lebih menerima kita. Bila kita ingin menjadi orang yang positif, carilah orang-orang positif yang mau berada di sekitar kita. Bila kalian sudah berada di lingkungan yang positif, cintai mereka, sayangi mereka, karena mereka merupakan aspek nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketiga, terus bergerak maju. Kata-kata ini dikutip dari film kartun buatan Disney, Meet the Robinson. Masa lalu tidak dapat diubah. Yang telah kita lakukan di masa lalu akan berimbas untuk saat ini
Namun, terkadang kita terjebak di masa lalu, sehingga kita lupa bahwa yang sekarang kita lakukan akan berimbas di masa depan. Sam berusaha untuk tidak merasa sedih terhadap dirinya, karena hal ini mengurangi ruangan untuk kebahagiaan. Namun, bukan berarti ia menolak segala emosi. Ia menerima dengan lapang dada penyakit yang ia miliki, lalu melakukan hal lain untuk move on. Menurut Sam, terkadang kita harus menjadi berani. Hal ini memanglah sulit. Terkadang kita takut, terkadang kita memiliki hari yang buruk. Dan memang, menjadi berani tidaklah mudah. Namun, inilah kunci untuk terus bergerak maju. Jadi, inilah 3 filosofi yang dimiliki oleh Sam Burns untuk menjalani kehidupan yang bahagia. 1. Menerima dan memahami hal-hal yang tidak dapat kita lakukan dan melakukan hal yang bisa kita lakukan. 2. Mengelilingi diri kita dengan orang-orang positif yang kita inginkan. Dan 3. Tetap bergerak maju. Jadi, apapun hambatan yang kita miliki, apapun halangan yang kita hadapi, semoga dengan filosofi ini kita akan memiliki kehidupan yang bahagia dan menyenangkan. Gua Harvin, dan terima kasih. Oh, wait, hang on a sec. One more piece of advice. Never miss a party if you can help it. My school's homecoming dance is tomorrow night, and I will be there. Thank you very much.